Seri 2 Pedang Kayu Harum. Petualang Asmara. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 27. Setelah menderita siksaan batin pada masa pengantin baru, tanpa menjadi pengantin ini, Kim In mulai mempergunakan pengaruh kekuasaan tubuhnya kepada Ouyang Bo. Dia minta diajari ilmu-ilmu tertinggi dari suaminya itu dan Ouyang Bo dengan suka hati mengajarinya, bahkan dapat dikatakan dia terpaksa menuruti permintaan istrinya, karena Kim In selalu mengancam tidak mau melayaninya kalau tidak mau menurunkan ilmunya yang paling tinggi. Kim In mulai mempergunakan tubuhnya yang membuat Ouyang Bo tergila-gila itu sebagai alat untuk memeras. Semua ini dilakukan hanya dengan satu niat, yaitu membalas dendam kepada musuh yang dibencinya, yang dianggapnya mendatangkan segala malapetaka yang dideritanya sampai sekarang. Musuh itu adalah Tian Ong Lomo. Dahulu, Lau Kim In telah bertunangan dengan seorang pemuda yang tampan dan yang diam-diam telah menjatuhkan hati Lau Kim In. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa hancur hati Dara ini ketika mendengar berita bahwa tunangannya itu tewas dibunuh oleh Tian Ong Lomo karena tertangkap basah sedang bercinta dengan selir muda yang cantik dari Tian Ong Lomo. Peristiwa itu mendatangkan dua akibat dalam hati Lau Kim In. Pertama, dia menjadi seorang Dara yang berwatak dingin dan bahkan selalu kelihatan membenci kaum pria yang dianggapnya semua hidung belang dan tidak setia seperti tunangannya itu. Kedua, dia menaruh dendam yang amat mendalam kepada Tian Ong Lomo yang telah membunuh tunangannya. Anggapannya bahwa kalau tidak ada Tian Ong Lomo, tentu tidak ada selirnya yang cantik, tunangannya tidak berzina dan tidak akan terbunuh mati. Akan tetapi, ketika itu, untuk dapat membalas dendam adalah hal yang mustahil karena tingkat kepandaian kakek itu adalah setingkat kepandaian subonya sendiri, mana mungkin dia dapat menang menghadapi kakek itu? Itulah yang menyebabkan Kim In tidak peduli lagi bahwa dia telah menyerahkan tubuhnya kepada seorang pria seperti Ouyang Bo yang sama sekali tidak dicintanya. Baginya, semua pria sama saja. Dan dia mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi dari suaminya, itu dengan tekun sampai dia merasa bahwa ilmu kepandaiannya telah maju pesat sekali. Terutama dia mempelajari pukulan-pukulan beracun dari suaminya yang ahli dalam hal ini. Setahun kemudian, dengan memaksa suaminya yang makin tunduk dan makin takut kepadanya karena makin tergila-gila, Lau Kim In dapat membujuk Ouyang Bo untuk pergi ke kaki pegunungan Go Bisan mencari Tian Ong Lomo. Pada waktu itu, Tian Ong Lomo telah melarikan diri karena gagal membantu Kuyeng Niochu. Dia berhasil lolos dari maut ketika pasukan pemerintah menyerbu Kui Eng Pang dan karena merasa putus harapan, dia lalu melarikan diri kembali ke tempat pertapaannya semula, yaitu di kaki pegunungan Go Bisan. Kagetlah hati Tian Ong Lomo ketika pagi hari itu, di depan guhanya muncul dua orang muda, seorang pria dan seorang wanita. Tempat itu biasanya sunyi sekali dan dia tidak mengharapkan kedatangan siapapun juga. Apalagi dia sama sekali tidak mengenal pria dan wanita muda itu. Barulah dia memandang penuh perhatian ketika wanita itu membentak. Tian Ong Lomo, aku datang untuk mencabut nyawamu. Tian Ong Lomo menggerakkan kakinya dan tubuhnya melayang keluar dari guha, berdiri menghadapi dua orang itu dan dia memandang penuh perhatian kepada Lau Kim In. Akhirnya dia ingat akan Dara ini dan dia menegur. Bukankah engkau ini seorang di antara dua orang murid Go Bisin Kou? Benar, aku Lau Kim In, dan aku datang untuk mencabut nyawamu, membalas kematian tunanganku. Tian Ong Lomo mengangguk-angguk maklum. Teringatlah dia akan tunangan Dara yang telah berani bermain gila dengan selirnya sehingga terpaksa dibunuhnya. Tertawalah dia. Hahaha, sungguh lucu, murid Go Bisin Kou berani mengancam hendak membunuh aku. Bocah. Kau lumayan juga, selain manis juga pemberani. Akan tetapi, melihat engkau telah memperoleh seorang tunangan baru, mengapa masih meributkan soal kematian tunanganmu yang lama? Apakah tunanganmu yang sekarang ini kurang mampu? Kalau begitu, lebih baik kau berganti pacar lagi, dan bagaimana kalau dengan aku? Hahaha, biarpun aku sudah tua, kiranya tidak akan kalah kemampuanku dibandingkan dengan pacarmu yang pucat ini. Hahaha. Tian Ong Lomo, kematian sudah di depan mata, engkau masih mengeluarkan kata-kata sombong. Makanlah ini. Ouyang Bo berkata tenang akan tetapi tahu-tahu dari kedua tangannya menyambar sinar-sinar merah. Itulah jarum-jarum merah beracun yang digerakkan dengan sentilan jari-jari tangannya secara lihai sekali. Hei! Tian Ong Lomo terkejut sekali ketika dia mengelak,
tercium olehnya bau harum memuakkan, dan jarum itu sedemikian cepat luncurannya sehingga biarpun dia sudah cepat mengelak, ada sebatang yang hampir mengenai lehernya. Dia memandang dengan mata terbelalak kaget lalu bertanya. "Engkau siapa?" Ouyang Bou tidak menjawab segera, melainkan mencabut pedangnya perlahan-lahan, pedangnya yang berbentuk seekor ular. Kemudian dia berkata, suaranya seperti orang tidak acuh, namun nadanya penuh ancaman. "Dia adalah istriku, engkau tua bangka berani menghina istriku, karenanya harus mampus." Tian Ong Lomo kini mulai memandang orang muda yang tadinya dipandang rendah itu dengan penuh perhatian. Sikap orang muda itu membuat dia marah. Akan tetapi serangan jarum itu tadi mengejutkannya dan ketika dia melihat pedang berbentuk ular di tangan Ouyang Bou, dia mengerutkan alisnya. "Apa hubunganmu dengan Bantok Choaong?" tanyanya karena dia mengenal pedang ular itu. "Kau menyebut-nyebut nama julukan ayahku mau apa?" Tian Ong Lomo terkejut bukan main. Kiranya gadis murid Go Bisian Kou yang mendendam kepadanya karena tunangannya dahulu dibunuhnya itu telah menjadi istri putra Bantok Choaong. Dia merasa gentar juga karena dia sudah mendengar betapa lihainya putra Raja Ular itu, tidak berbeda dengan ayahnya. "Ah, kalau begitu kita adalah orang sendiri," serunya. "Orang muda, kalau engkau putra Ouyang Kok, tentu engkau yang bernama Ouyang Bou dan ketahuilah bahwa antara ayahmu dan aku terdapat tali persahabatan yang erat." Tidak seerat tali hubungan antara aku dan istriku," bantah Ouyang Bou. "Kau keliru. Antara ayahmu dan aku terdapat hubungan seperjuangan. Ayahmu tewas di tangan Chia Keng Hong dan Panglima Tehu, dan aku pun musuh dari pemerintah Lalin yang sekarang berkuasa. Kita malah harus bersatu untuk merobohkan pemerintah ini, untuk membalas dendam kematian ayahmu. Jangan kau sampai terseret oleh urusan pribadi istrimu. Sebetulnya antara dia dan aku pun tidak terdapat permusuhan apa-apa. Tunangannya dahulu kubunuh karena tunangannya itu telah berani berzina dengan selirku, mereka tertangkap basah, maka kubunuh." Mendengar omongan ini, Ouyang Bou kelihatan ragu-ragu. Memang dia menaruh dendam kepada Chia Keng Hong dan Panglima Tehu atas kematian ayahnya. "Ouyang Bou, kau masih diam seperti patung. Hayo bantu aku merobohkan tua bangka ini, akan tetapi awas, jangan sampai dia terbunuh di tanganmu. Aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri." Lau Kim In berkata dengan suara dingin dan pandang mata marah kepada suaminya. Mendengar ini, lenyaplah semua keraguan dari wajah Ouyang Bou. Pedang ularnya berkelebat dan dia sudah menyerang Tian Ong Lomo dengan tusukan maut. Trang! Kakek tinggi besar brewok ini sudah menggunakan sabuk rantai gergaji untuk menangkis. "Ouyang Bou, jangan bodoh kau. Ingat, banyak orang gagah roboh hanya karena bujukan mulut wanita. Tua bangka keparat." Lau Kim In memekik nyaring dan pedangnya berubah menjadi sinar putih ketika meluncur ke arah leher Tian Ong Lomo dengan kecepatan kilat. Kakek itu cepat meloncat dan mengelak, diam-diam terkejut karena mendapat kenyataan bahwa gerakan wanita itu hebat sekali. Mengertilah dia bahwa wanita itu tentu telah memperdalam ilmunya setelah menjadi istri Ouyang Bou. Dia adalah seorang tokoh dunia kaum sesat yang terkenal, memiliki banyak pengalaman dan tentu saja dia menjadi marah melihat dua orang muda itu mendesaknya. "Bagus. Jangan kira Tian Ong Lomo takut kepada kalian." Dia lalu memutar senjatanya sabuk rantai gergaji yang mengeluarkan bunyi berkerincingan nyaring itu, membalas serangan lawan dan terjadilah pertandingan yang seru, hebat dan mati-matian. Ceringgi. Wutut. Wutut. Senjata rantai gergaji itu menyambar dahsyat ke arah Ouyang Bou dan Lau Kim In dengan suara berdentingan nyaring, namun kedua orang muda itu dapat mengelak dengan baik, bahkan meloncat ke kanan kiri dan dari dua jurusan ini pedang mereka menusuk ke lambung kiri dan leher kanan. Diserang dari dua jurusan ini, Tian Ong Lomo meloncat ke belakang, memutar senjatanya ke kanan kiri dengan cepat untuk menangkis. Cering! Trang! Namun, pedang ular di tangan Ouyang Bou yang tertangkis itu sudah meluncur seperti ular hidup, membalik dan menusuk ke arah pelipis kanan lawan, sedangkan Lau Kim In dengan gerakan yang sama, sudah membacokkan pedangnya ke arah mata kaki kiri kakek brewok itu. Cering-cering. Wuwut-wutut.
Hanya dengan kecepatan luar biasa dan dengan susah payah saja kakek itu berhasil menangkis serangan dua batang pedang dari kanan kiri itu dan memutar senjatanya, namun juga dapat dielakkan oleh dua orang pengeroyoknya yang memiliki keringanan tubuh mengagumkan sekali. Kini terjadilah serang menyerang dengan gencar, kedua pihak mengeluarkan jurus-jurus maut dan berkali-kali terdengar berdentingan senjata yang bertemu dengan kerasnya, bersiutnya senjata menyambar yang membelah udara karena dapat dielakkan oleh sasarannya. Tian Onglomo yang maklum bahwa dua orang lawannya itu, biarpun masih muda namun memiliki ilmu kepandaian yang tinggi, telah mengeluarkan semua tenaga dan kepandaiannya. Berkat pengalamannya yang banyak selama puluhan tahun malang melintang di dunia Kang Ou, dia masih dapat mempertahankan diri, sungguh pun usia tuanya mulai memperlihatkan kelemahan daya tahannya dan napasnya yang mulai memburu. Hiya! Tiba-tiba kakek itu memekik nyaring, pekik yang dikeluarkan dengan pengerahan kaikang sehingga mengandung tenaga mujizat yang menggetarkan lawan, sementara rantai gergaji di tangannya menyambar-nyambar ganas sekali. Sing-sing. Wutut. Bret. Ai. Saking dahsyatnya serangan Tian Onglomo tadi, biarpun Lau Kim In sudah menangkis dan mengelak seperti yang dilakukan suaminya, tetap saja baju di punggungnya tercium rantai dan terobek lebar. Hahaha. Tian Onglomo tertawa, sengaja mengeluarkan suara ketawa untuk mengejek lawan, sungguh pun dia merasa kecewa bahwa senjatanya hanya berhasil merobek baju, tidak melukai tubuh lawan. Di lain pihak, Ouyang Bowu dan Lau Kim In marah bukan main. Sambil berteriak keras mereka maju mendesak, mengirim serangan-serangan bertubi-tubi dan mengerahkan tenaga sinkang mereka. Tian Onglomo terpaksa memutar senjatanya melindungi tubuhnya. Cering-cering-cering. Tian Onglomo dan Lau Kim In berteriak keras dan meloncat ke belakang. Senjata rantai gergaji itu patah, juga pedang Kim In patah. Hanya pedang ular di tangan Ouyang Bowu yang masih utuh. Melihat senjatanya sudah patah dan rusak, Tian Onglomo membuang senjatanya. Juga Lau Kim In membuang pedang yang tinggal sepotong. Hahaha, bersiaplah kau untuk mampus, tua bangka Tian Onglomo. Ouyang Bowu tertawa bergelak sambil menyimpan pedang ularnya. Menyaksikan kesombongan Ouyang Bowu yang tidak mau menghadapi dia yang sudah bertangan kosong itu dengan pedangnya, diam-diam Tian Onglomo girang hatinya. Pemuda sombong, pikirnya, kesombonganmu ini akan kau tebus dengan nyawamu. Tanpa banyak cakap lagi dia lalu menggereng dan maju menyerang dua orang pengeroyoknya dengan kedua tangannya. Hebat bukan main penyerangan Tian Onglomo. Mula-mula dia menggerak-gerakkan kedua tangannya saling bersilang dengan jari-jari tangan terbuka. Jari-jari tangan itu tergetar, menggigil terisi penuh dengan tenaga sinkang yang amat kuat sehingga dalam keadaan seperti itu, bahkan kuku-kuku jari tangannya berubah menjadi sekuat cakar baja. Kemudian dia menyerbu ke depan, tangan kanan mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala Ouyang Bowu sedangkan tangan kiri mencengkeram ke arah dada Kim In. Serangan maut yang digerakkannya ini. Namun kedua orang lawannya sudah siap. Mereka berdua maklum bahwa dalam hal kekuatan sinkang mungkin mereka masih kalah setingkat melawan kakek yang lihai itu. Akan tetapi keduanya memiliki andalan dan andalan ini pula yang membuat Ouyang Bowu berani memandang rendah sehingga dia menyimpan pedangnya tadi. Mereka berdua mengandalkan Tok Chiang, tangan beracun, mereka. Lau Kim In yang baru kurang lebih setahun bersama-sama dengan suaminya, telah memiliki sepasang tangan beracun yang amal lihai. Hal ini hanya dapat terjadi karena bujukannya terhadap Ouyang Bowu yang sebetulnya merahasiakan ilmu keturunan ini. Namun karena dia sudah tergila-gila kepada Kim In, dia memenuhi permintaan istrinya tercinta itu dan setiap hari dia merendam kedua tangan dan lengan istrinya sampai ke batas siku dengan cairan ramuan obat yang mengandung racun ular kobra. Di samping ini dia melatih istrinya dengan pukulan-pukulan dari Tok Chiang itu. Baru berlatih setahun saja. Dengan sekali pukul, tangan kiri atau kanan wanita muda ini dapat membuat lawan roboh dan tewas dengan tubuh bengkak-bengkak seperti tergigit ular kobra. Dapat dibayangkan betapa hebat dan berbahayanya kedua tangan Ouyang Bowu yang sudah dilatih belasan tahun itu. Duh! Kedua lengan kakek Tian Onglomo tertangkis oleh lengan kedua orang lawannya. Ketika tadi dia melihat dua orang muda itu berani menangkisnya, diam-diam dia menjadi girang dan dia telah mengerahkan sinkangnya.
Benturan lengan mereka membuat Ouyang Bowu dan Kim In terhuyung ke belakang dan terdengarlah suara ketawa Tian Ong Lomo yang merasa girang karena benturan lengan tadi membuktikan bahwa sinkangnya masih lebih kuat daripada kedua orang lawannya. Hahaha. Suara ketawanya terhenti dan terganti teriakan kaget. Dia memandang kedua buah lengannya dan matanya terbelalak. Ketika dia menyingsingkan lengan baju, dia melihat lengannya merah dan terasa gatal-gatal. Tahulah dia bahwa kedua kulit tangannya telah terkena hawa beracun. Hahaha. Ouyang Bowu tertawa. Hihihik, tua bangka, bersiaplah untuk mampus. Kim In juga mengejek dan wanita ini sudah menerjang maju bersama suaminya. Hayit. Hei. Tian Ong Lomo cepat mengelak ke sana kemari dan membalas dengan pukulan-pukulan maut. Namun dia segera terdesak hebat karena kakek ini merasa ragu-ragu untuk menangkis pukulan-pukulan lawan, hanya mengelak ke sana-sini sehingga tentu saja hal ini tidak memberi banyak kesempatan kepadanya untuk balas menyerang, tidak seperti kalau dia menangkis lalu membalas langsung. Kadang-kadang secara terpaksa, Tian Ong Lomo menangkis juga, namun jika hal ini dilakukan, dia mengisi lengannya dengan hawa sinkang sepenuhnya untuk menolak hawa beracun dari lengan lawan. Betapapun juga, tetap saja kulit lengan yang terbentur lengan lawan terasa gatal-gatal, tanda bahwa biarpun hawa beracun itu tidak meresap ke daging dan tulang, namun tetap saja meracuni kulitnya. Makin banyak dia menangkis, makin hebat rasa gatal yang menyiksa kedua lengannya. Di antara perasaan yang dia pun tidak berapa nyeri namun sukar dipertahankan manusia adalah rasa gatal. Mungkin kalau kedua lengan Tian Ong Lomo itu terasa nyeri betapa hebat pun, kakek ini masih dapat mempertahankan. Akan tetapi diserang rasa gatal yang membuat seluruh bulu di tubuhnya bangkit meremang, sukar untuk dipertahankan tanpa digaruk, maka hal ini tentu saja amat menyiksanya dan membuat gerakan ilmu silatnya menjadi kacau balau tidak karuan. Dia sudah terkena pukulan sampai 3 kali, 2 kali oleh Ouyang Bowu dan sekali oleh Kim In. Namun, berkat ilmunya Ikyong Hoat Hiat, ilmu memindahkan jalan darah, yang sempurna, Tian Ong Lomo dapat membuat tubuhnya kebal dan jalan darahnya tidak terluka oleh pukulan-pukulan itu hanya bagian kulitnya saja yang terkena pukulan menjadi merah kehitaman dan terasa gatal bukan main. Ya, robohlah. Tiba-tiba Tian Ong Lomo membentak dan kedua tangannya bergerak ke depan. Ouyang Bowu dan Kim In cepat mengelak ketika melihat berkelebatnya sinar dari kedua tangan kakek itu dan mendengar suara bercuitan, namun karena jaraknya amat dekat, biarpun mereka mengelak, tetap saja pangkal lengan kiri Ouyang Bowu keserempet dan betis kanan Kim In ketika meloncat terkena senjata rahasia yang dilepas oleh kakek itu. Kiranya senjata rahasia itu hanyalah kancing-kancing baju kakek itu sendiri. Karena tadi terdesak hebat, terutama sekali disiksa rasa gatal-gatal, Tian Ong Lomo memperoleh akal. Tanpa diketahui kedua lawannya, diam-diam dia mencabuti kancing-kancing bajunya dan menanti kesempatan baik secara tiba-tiba menyerang kedua lawan dengan kancing-kancing itu. Sayang baginya, kedua lawannya terlampau gesit sehingga hanya terluka ringan saja dan celakanya, menyerang kedua orang suami istri ini dengan senjata rahasia tidak ada bedanya dengan menantang ikan berlumba renang. Penggunaan kancing baju sebagai senjata rahasia oleh Tian Ong Lomo itu sama saja dengan menantang Ouyang Bowu dan Kim In, padahal sepasang suami istri ini adalah ahli-ahli senjata rahasia jarum merah beracun. Mereka berdua sudah menggerakkan kedua lengan bergantian dan sinar-sinar merah menyambar ke arah tubuh Tian Ong Lomo. Kakek ini masih berusaha mengelak, namun terlalu banyak jarum-jarum kecil halus itu menyambar, dan terlalu dekat jaraknya sehingga akhirnya dia berteriak keras dan roboh bergulingan di atas tanah. Ouyang Bowu tertawa dan 2 kali tangannya bergerak. Seketika tubuh itu tak dapat bergerak lagi, telentang di atas tanah karena pada sambungan lutut dan paha, masing-masing telah dimasuki sebatang jarum merah yang amat beracun, membuat kaki tangan kakek itu menjadi lumpuh tak mampu digerakkan lagi. Hahaha, istriku sayang. Dia sudah tak berdaya, lakukanlah apa yang kau ingin lakukan, kata Ouyang Bowu sambil mencari tempat duduk di atas sebuah batu untuk mengaso dan menonton istrinya membalas dendam. Lau Kim In memang merasa sakit hati sekali kepada Tian Ong Lomo. Kakek inilah yang dianggapnya menjadi biang keladi perubahan hidupnya. Betapa dia tidak akan menyesal. Sampai saat itu pun, kalau diingat, dia menjadi berduka dan penasaran sekali.
Dia seorang murid Go Bisinkou, seorang wanita yang tergolong gagah perkasa dan cantik, terpaksa harus menyerahkan dirinya menjadi istri seorang berotak miring seperti Ouyang Bou, dan semua itu adalah gara-gara kakek Tian Onglomo ini. Kalau tunangannya tidak dibunuh dahulu, tentu dia telah menjadi istri tunangannya itu dan hidup bahagia. Dengan dendam membara di dada wanita ini mengambil pedangnya yang tinggal sepotong, menghampiri tubuh kakek yang rebah telentang itu. Melihat Lau Kim In datang membawa pedang buntung, Tian Onglomo maklum bahwa dia tentu akan dibunuh, maka dia berkata, "Aku sudah kalah oleh kecurangan kalian menggunakan racun. Nah, mau bunuh lekas bunuh, aku sudah tua, tidak kau bunuh pun tak lama lagi tentu mati." Ucapan ini dikeluarkan untuk menutupi rasa ngeri dan takutnya. Tanpa mengeluarkan kata-kata namun sepasang matanya mengeluarkan sinar menyeramkan, Kim In melangkah maju menghampiri tubuh yang telentang tak berdaya itu. Tangannya menggenggam gagang pedang erat-erat, pedang yang buntung, tidak runcing akan tetapi tentu saja masih amat tajam, lalu tangannya bergerak, pedang berkelebat ke depan. "Hei!" Tiba-tiba tubuh yang sudah tidak berdaya dan lumpuh itu mencelat ke atas, mulutnya terpentang lebar dan ternyata kakek yang amat lihai itu kini menggunakan mulut untuk menyerang dan menggigit ke arah tenggorokan Kim In. Plak! Des! Untung Kim In bersikap waspada dan dapat melihat serangan lawan, lalu tangan kirinya menampar dan memukul, membuat tubuh itu terbanting keras dalam keadaan telentang lagi. Kalau dia tidak waspada dan lehernya sampai tergigit, tentu gigitan itu takkan dilepaskan sebelum kakek itu tewas, dan ini dapat berarti tewasnya Kim In pula. Dengan penuh kemarahan Kim In melangkah maju, tangan kanan yang memegang pedang bergerak. Blast! Red! Kim In meloncat mundur pada saat darah muncrat-muncrat dari tubuh depan kakek itu. Dari dada sampai ke bawah perut, tubuh itu terobek dan terkuak lebar, darah muncrat dan isi perutnya keluar. Mata kakek itu terbelalak melotot, kaki tangannya yang lumpuh berkelojotan sebentar lalu terdiam. Hanya isi perutnya yang keluar itu masih bergerak-gerak sedikit bersama gerakan darah muncrat dan mengalir. Hahaha. Ouyang Bou tertawa bergelak-gelak, menambah seramnya pemandangan di saat itu. Lau Kim In hanya menunduk, berdiri dengan muka pucat dan menunduk, tanpa berkata apa-apa lalu membuang pedang buntung yang berlumur darah, kemudian membalikkan tubuhnya dan berkelebat pergi dari tempat itu, diikuti oleh suaminya yang tertawa-tawa. Mayat Tian Onglomo ditinggalkan menggeletak di tempat itu, dengan dada dan perut terbuka. Terdengar suara gerengan binatang hutan dari jauh dan tampak beberapa ekor burung nazar pemakan bangkai beterbangan di atas tempat itu, agaknya binatang-binatang itu dapat mencium bau darah dan mayat. Sementara itu, puas karena telah berhasil membalas dendam, Kim In bersama Ouyang Bou hendak kembali ke timur. Akan tetapi di tengah jalan, mereka dihadang oleh serombongan orang Mongol dan beberapa orang Barat yang dikepalai oleh Markus yang dikenal sebagai Dewa Panah. Dengan amat mudah, Ouyang Bou dan Kim In merobohkan para pimpinan gerombolan ini dan karena Markus mendengar bahwa laki-laki tampan gagah yang memiliki kepandaian amat tinggi itu adalah putra Bantok Choaong Ouyang Kok yang tewas di tangan Chia Keng Hong yang membantu Panglima Tehu, dia mempergunakan kesempatan itu untuk menarik tenaga Ouyang Bou. Dia lalu menyatakan takluk dan membawa semua anak buahnya dan para pemberontak Mongol, mengangkat Ouyang Bou sebagai kepala dari gerombolan yang semuanya berjumlah tidak kurang dari 1.000 orang Mongol. Demikianlah, suami istri ini menjadi pimpinan gerombolan orang Mongol, dan tentu saja puncak pimpinan segera berada di tangan Lau Kim In karena suaminya tunduk kepadanya, sehingga Ouyang Bou yang memiliki kepandaian tinggi itu seakan-akan hanya menjadi pembantunya. Setelah dendamnya dilaksanakan dan dia berhasil membunuh musuhnya, Kim In menganggap bahwa hidupnya tidak ada artinya lagi. Namun, mengingat betapa suaminya, biarpun dia tidak mencintanya, telah bersikap baik kepadanya, bahkan membantunya membunuh Tian Onglomo, dia merasa kasihan juga mendengar bahwa suaminya itu tidak akan tenteram hatinya sebelum membalas kematian ayahnya. Ouyang Bou maklum bahwa agaknya tidak akan mungkin baginya untuk membunuh Chia Keng Hong dan Panglima Sakti Tehu, akan tetapi setidaknya dia akan merongrong kewibawaan Panglima itu, akan mengganggu pemerintah. Dan Kim In merasa berhutang budi kepada Ouyang Bou, maka daripada menderita hidup yang kosong, dia membantu suaminya, bahkan kini dia menikmati kedudukan sebagai orang paling terhormat di dalam pasukan tombak maut yang dipimpin oleh suaminya. Dia diperlakukan seperti ratu dan lama-kelamaan kedudukan atau kemuliaan ini merupakan kebutuhan baginya,
membuat dia mabok dan tidak ingin melepaskannya lagi karena menganggapnya sebagai kebahagiaan hidupnya. Memang demikianlah kehidupan manusia, seperti Lau Kim In itu. Kita manusia dibikin mabok oleh pikiran kita sendiri, oleh kenangan yang melahirkan keinginan. Kita melihat, mendengar atau merasakan sesuatu yang menyenangkan, lalu kita ingin hal itu berlangsung terus atau berulang kembali, kita takut kehilangan itu sehingga kita mati-matian membelanya atau mencarinya kalau yang menyenangkan itu meninggalkan kita. Dalam membela atau mencari ini, kita tidak segan-segan untuk merobohkan siapa saja yang menghalang di tengah jalan. Dan celakanya, kita menganggap bahwa yang menyenangkan itu adalah kebahagiaan. Kita lupa bahwa kesenangan tidak akan terpisah dari kekecewaan, kekhawatiran dan kedudukan. Bukan berarti bahwa kita tidak harus menikmati kesenangan, melainkan bodohlah kalau kita mengikatkan diri kepada kesenangan yang berarti kita menghambakan diri kepada nafsu kesenangan. Hanya Dia yang bebas dari segala ikatan lahir maupun batin, Dialah yang benar-benar hidup, karena bagi Dia yang bebas dari segala ikatan tidak membutuhkan apa-apa lagi, tidak membutuhkan kebahagiaan karena sudah bahagia. Demikianlah pengalaman Lau Kim In sampai pada suatu hari ketika suaminya dan Markus menangkap seorang tawanan dan pada keesokan harinya pagi-pagi tawanan itu dibawa menghadap ke dalam ruangan di mana dia hadir bersama Ouyang Bowu, Markus, dan 5 orang pemimpin bangsa Mongol yang siap hendak memeriksa tawanan yang mencurigakan itu. Ketika Lau Kim In mengangkat mukanya memandang wajah tawanan itu, seketika dia teringat. Tawanan itu adalah Yap Kun Liong, bocah gundul yang menjadi sahabat sumoinya. Biarpun Kun Liong memakai pakaian bangsa kulit putih, biarpun kepala yang dulunya gundul pelontos itu kini telah berambut, Kim In tidak pangling lagi. Jantungnya berdebar tegang. Betapapun juga, bertemu dengan pemuda ini membuat dia teringat akan sumoinya, satu-satunya orang yang dikasihinya. Kalian telah salah menangkap orang, tiba-tiba terdengar Kim In berkata. Dia adalah teman sumoiku. Dia menoleh kepada suaminya dan berkata. Harap kau buka belenggunya dan biar aku yang menanyainya. Ouyang Bowu tidak membantah. Sekali tangannya bergerak meraba belenggu, patahlah belenggu kaki tangan Kun Liong. Diam-diam Kun Liong mencatat di dalam hatinya bahwa Ouyang Bowu akan merupakan lawan yang amat tangguh. Akan tetapi dia bersikap tenang, tersenyum dan menjura ke arah Lau Kim In. Nona Lau Kim In sungguh bermata tajam, dapat mengenalku. Apakah selama ini Nona berada dalam keadaan baik-baik saja? Heh, dia itu istriku, bukan Nona lagi. Hati-hati menjaga mulutmu, jangan kau kurang ajar kepada istriku. Ouyang Bowu menegur dengan hati cemburu melihat tawanan itu tersenyum-senyum dan bicara kepada istrinya. Kun Liong menoleh kepada laki-laki yang memandangnya dengan biji mata berputar-putaran liar itu, masih tersenyum lalu berkata. Saudara Ouyang Bowu, engkau makin galak saja sekarang. Aku tidak bermaksud kurang ajar kepada istrimu. Kau mengenal namaku? Ouyang Bowu berseru kaget dan memandang penuh perhatian. Kun Liong mengelus rambut di kepalanya. Siapa tidak mengenal engkau dan ayahmu, Bantok Choaong Ouyang Ko? Masih terbayang di depan mataku kematian semua orang dusun yang dahulu bersama aku menangkap ular-ular berbisa, kematian mengerikan dan masih terasa olehku jarum-jarum merahmu yang amat hebat. Tentu sekarang Antok Ciam, jarum merah beracun, milikmu itu makin hebat saja. Jarum merah yang membuat kepalaku gundul sampai bertahun-tahun lamanya. Ouyang Bowu makin terheran dan dia merenung, mengingat-ingat, akan tetapi tentu saja tidak dapat teringat olehnya. Sudah terlalu banyak dia dan ayahnya membunuhi orang, tentu saja dia tidak teringat lagi akan peristiwa pembunuhan orang-orang dusun ketika Kun Liong masih kecil, belasan tahun yang lalu. Hal ini membuat dia penasaran dan dia tidak bicara lagi, melainkan termenung-menung berusaha mengingat kembali peristiwa yang dikatakan orang tawanan itu. Sementara itu, Markus yang mendengarkan dan melihat dengan penuh perhatian, begitu mendengar tawanan itu mengatakan bahwa kepalanya pernah gundul, segera teringat. Hai! Bukankah engkau si gundul itu? Yap Kun Liong. Kun Liong berpaling kepadanya dan tersenyum lebar. Dan engkau Markus yang kini berjuluk si Dewa Panah, ya? Bagus, agaknya tidak percuma engkau pernah menjadi kekasih Kim Seng Siochia, kiranya telah mewarisi ilmu kepandaiannya. Merah muka Markus mendengar kata-kata itu. Kalau begitu engkau tentu mata-mata musuh. Engkau perlu dihajar agar suka mengaku. Markus meloncat ke depan, langsung menghantamkan kepalan tangan kanannya ke arah muka Kun Liong.
Pemuda ini tanpa mengelak tanpa berkedip menghadapi serangan itu, setelah kepalan tangan Markus menyambar dekat sekali dengan mukanya, tiba-tiba jari tangan kirinya bergerak menyambar dari bawah. Tak! Aug! Markus berteriak kesakitan dan melangkah mundur, tangan kirinya memegang pergelangan tangan kanan yang terasa seperti patah tulangnya. Ternyata Kun Leong telah mendahuluinya dan menotok pergelangan tangan yang memukul itu sehingga tangan itu menjadi lumpuh dan terasa nyeri sekali. Berani engkau kurang ajar? Ouyang Bo berseru dan tangannya menyambar ke depan. Kun Leong maklum akan kelihayan orang ini, maka dia cepat menggerakkan tubuhnya miring dan dari samping dia menyampok lengan yang menyambar dahsyat itu. Duh! Tubuh Ouyang Bo tergeser ke belakang dan wajahnya menjadi merah sekali ketika dia memandang kepada lawannya. Sama sekali tidak disangkanya bahwa tawanan itu ternyata memiliki kepandaian hebat, dapat menangkis pukulannya, bahkan tangkisan itu membuat dia tergeser. Ouyang Bo, aku tidak ingin bertanding dengan orang yang telah menyelamatkan aku dari padang pasir. Bahkan pertolonganmu itu telah memaafkan semua perbuatanmu yang lalu terhadap diriku. Kun Leong berkata, suaranya nyaring. Manusia sombong. Ouyang Bo meraba gagang pedangnya, juga Markus dan 5 orang pimpinan gerombolan Mongol sudah bangkit dari tempat duduk masing-masing dan menyambar senjata. Tahan, jangan bertempur. Tiba-tiba Lau Kim In berseru. Mendengar bentakan istrinya, Ouyang Bo memasukkan lagi pedang ularnya dan duduk kembali sambil bersungut-sungut. Hatinya tidak puas. Dia penasaran sekali mendapat kenyataan bahwa tawanan itu lihai, dan hatinya ingin sekali untuk mencoba kepandaian si tawanan dan terutama sekali merobohkannya, membuktikannya bahwa dia lebih pandai. Akan tetapi dia tidak berani membantah kehendak istrinya. Kalau istrinya marah-marah, seperti yang pernah beberapa kali dilakukan oleh Kim In dan mati-matian istrinya mempertahankan diri, tidak mau mendekatinya, tidak mau melayani cintanya, dia merasa tersiksa setengah mati. Sejak itulah, dia tidak lagi berani membantah kehendak istrinya. Tidak ada kesengsaraan lebih besar baginya daripada kalau istrinya marah dan mogok, tidak mau mendekati dan melayaninya. Terutama sekali Markus merasa penasaran dan diam-diam dia marah sekali. Jelas baginya bahwa Yap Kun Leong adalah seorang yang berbahaya, seorang musuh, entah musuh yang berpihak mana saja, akan tetapi yang jelas, bukanlah seorang yang boleh dianggap sebagai seorang sahabat. Bagi dia, Kun Leong harus dibunuh dan sama sekali tidak boleh diberi ampun. Akan tetapi, melihat betapa Ouyang Bo, tokoh pertama dan utama dalam gerombolan mereka itu tidak berani membantah kehendak Lau Kim In, dia pun tidak berani berkutik dan hanya duduk kembali sambil memandang tajam penuh perhatian. Yap Kun Leong, duduklah, kata Kim In setelah melihat bahwa semua orang mentaati permintaannya. Terima kasih, engkau baik sekali Nona, Nyonya, katanya sambil melirik ke arah Ouyang Bo yang makin cemberut. Suasana di ruangan itu menjadi hening sejenak. Kun Leong menunjukkan pandang matanya ke sekeliling. Tampak olehnya betapa tempat itu, biarpun dalam jarak agak jauh, telah dijaga ketat oleh banyak sekali anggota pasukan yang memegang tombak. Penjagaan yang amat rapi dan ketat, seperti dalam benteng tentara saja. Yap Kun Leong, engkau melihat sendiri betapa engkau telah dikurung dengan rapat di tempat ini. Betapapun lihaimu, engkau takkan mungkin dapat keluar dengan selamat apabila kami menghendaki. Karena itu, kau ceritakanlah dengan sejujurnya dan sebenarnya, apa yang kau lakukan di tempat ini dan mengapa pula engkau mengenakan pakaian seorang anak buah sahabat kulit putih. Kata-kata yang dikeluarkan oleh Kim In itu agaknya ditujukan untuk mendinginkan hati mereka yang panas dan marah kepada Kun Leong. Kun Leong mengerti bahwa sesungguhnya Kim In ingin bicara hal lain dengan dia, akan tetapi sebelumnya minta agar dia suka menceritakan keadaannya itu agar menghilangkan kecurigaan para pimpinan pasukan, terutama sekali Markus dan Ouyang Bo. Aku tidak sengaja memasuki daerah ini, karena aku sedang melakukan perjalanan menuju ke barat dan melalui tempat ini. Aku hampir mati di padang pasir yang tidak kukenal dan kebetulan di dalam perjalanan aku melihat seorang laki-laki berkulit putih sedang dikeroyok oleh 13 orang Mongol yang dipimpin oleh seorang raksasa Mongol bermata sipit ahli gulat. Tentu situlah yang memberontak. Tiba-tiba seorang di antara pemimpin Mongol berseru. Laki-laki kulit putih itu luka-luka parah. Aku menolongnya dan berhasil menghalau para pengeroyoknya. Akan tetapi dia tidak tertolong lagi.
Aku lalu mengubur jenazahnya, akan tetapi karena pakaianku sudah robek-robek dan aku hampir telanjang, aku amat membutuhkan pakaian, maka aku mengambil pakaiannya sebelum kukuburkan jenazah itu. Laki-laki kulit putih? Tahukah engkau siapa dia? Kim In bertanya. Tidak, dia tidak sempat menyebutkan namanya, usianya kurang lebih 30 tahun, kumisnya panjang melintang dan berwarna kemerahan. Alberto. Tiba-tiba Markus berkata dan semua orang saling pandang dengan alis berkerut. Alberto adalah utusan mereka, orang yang penting untuk menghubungi Pek Lian Kau. Akan tetapi Kun Leong tidak mau bicara tentang pesan orang yang hampir mati itu ketika menyebut-nyebut nama Pek Lian Kau. Dia tidak mau mencampuri urusan orang lain. Aku tidak tahu siapa dia. Aku memang mengambil pakaiannya, akan tetapi hal itu kulakukan karena terpaksa, karena aku harus melindungi tubuhku dari serangan panas, dan kuanggap sebagai pembalasan perbuatanku yang mengurus dan mengubur jenazahnya. Si keparatula. Dia harus kita hajar. Markus berkata dan 5 orang Mongol itu mengangguk-angguk. Yap Kun Leong, sekarang ceritakanlah, kemana engkau hendak pergi dan mengapa melalui tempat asing di luar tembok besar ini? Kun Leong terkejut dan memandang wajah Kim In dengan mata terbelalak. Di luar tembok besar. Wah, pantas adanya hanya padang pasir melulu dan gunung-gunung liar. Aku tidak tahu, tidak mengenal jalan. Aku hanya tahu bahwa aku harus ke barat, karena aku hendak pergi ke Tibet. Semua orang terkejut dan pandang mata Markus tajam menyelidik, agaknya dia mulai curiga lagi. Ke Tibet? Lau Kim In bertanya. Kun Leong dapat menduga bahwa sebetulnya wanita itu ingin mendengar tentang sumoinya, maka dia lalu berkata terus terang. Benar, ke Tibet untuk mencari Pek Hong Ing. Tepat dugaan Kun Leong, karena begitu mendengar nama sumoinya, wajah Kim In berubah dan perhatiannya tercurah sepenuhnya. Apa yang terjadi dengan sumoi? Tanyanya tidak sabar. 3 orang pendeta lama yang amat lihai telah membawanya pergi dan aku tidak berdaya mencegahnya, bahkan aku hampir mati oleh mereka yang amat lihai. Setelah aku sembuh, aku sekarang pergi menyusul dan hendak mencarinya. Karena mereka itu adalah pendeta-pendeta lama, maka aku hendak mencari mereka ke Tibet. Ah! Aug! Wajah yang cantik itu menjadi pucat, agaknya dia merasa cemas sekali akan nasib sumoinya. Melihat ini, Kun Leong merasa kasihan dan juga senang bahwa wanita ini masih mencinta sumoinya. Maka berkatalah dia dengan suara menghibur. Harap jangan khawatir. Aku akan mencarinya sampai dapat, dan aku merasa pasti bahwa aku akan dapat menyelamatkannya dari ancaman siapapun juga. Kim In menggerakkan bibirnya, akan tetapi tidak mengatakan sesuatu, lalu menunduk. Kemudian terdengar dia menghela napas dan berkata, kalau begitu, engkau tidak melakukan suatu kesalahan terhadap kami. Kau boleh pergi sekarang juga. Kun Leong bangkit berdiri memandang ke sekeliling. Dia melihat betapa sinar mata Markus melahapnya seperti hendak membunuhnya dengan sinar mata akan tetapi orang kulit putih itu tidak berani bergerak. Melihat keraguan Kun Leong, Kim In berkata kepada 5 orang pemimpin Mongol. Biarkan dia pergi. Dia hendak mencari sumoiku. 5 orang Mongol itu lalu mengeluarkan teriakan sebagai aba-aba dan di luar ruangan terdengar teriakan-teriakan menyambut dalam bahasa Mongol. 2 orang prajurit masuk lalu mengawal Kun Leong keluar dari situ. Kun Leong hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa mengikuti 2 orang prajurit itu keluar dari benteng ini. Tak lama kemudian setelah Kun Leong pergi, Kim In berkata kepada suaminya. Aku lupa untuk berpesan sesuatu kepadanya untuk disampaikan kepada Sumoi. Kalian tunggu sebentar, aku hendak menyusulnya. Tanpa memberi kesempatan orang lain untuk menjawab, tubuh Kim In sudah mencelat dan seperti terbang cepatnya dia sudah berlari keluar mengejar. Kun Leong sudah keluar dari pintu gerbang dan selagi dia berjalan dengan hati ringan karena tak disangkanya bahwa urusan dengan orang macam Ouyang Bo dan Markus dapat diselesaikan sedemikian mudahnya berkat Lau Kim In, tiba-tiba terdengar suara wanita itu dari belakang. Kun Leong, tunggu dulu. Kun Leong membalikkan tubuhnya, wajahnya berseri dan mulutnya tersenyum sungguh pun hatinya berdebar tegang karena dia khawatir kalau terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan dirinya. Tanpa mengeluarkan kata dia memandang wanita itu dengan mata penuh pertanyaan.
Aku ingin bertanya sesuatu kepadamu, kata Lau Kim In setelah dia berdiri di depan pemuda itu. Mengapa engkau pergi bersusah payah mencari Sumoy? Kun Leong tersenyum. Kiranya hanya itu yang membuat wanita ini berlari-lari menyusulnya. Tentu saja aku mencarinya karena dia terancam bahaya, biarpun para pendeta lama itu tidak menyatakan demikian. Bahkan ada hal yang amat luar biasa yang membuka rahasia Hong Ing tentang ayahnya. Kun Leong masih ragu-ragu apakah dia akan menceritakan semua peristiwa yang terjadi di pulau kosong itu. Tentang ayahnya. Seorang pendeta lama. Aku sudah tahu sedikit-sedikit tentang riwayatnya, Kun Leong. Ingat, aku bersama dengan Subo ketika kami menemukan ibunya dan dia. Kun Leong kini tidak ragu-ragu lagi dan diceritakanlah semua peristiwa yang terjadi di pulau itu, tentang pertemuan mereka dengan pendeta lama sakti yang ternyata adalah ayah Pek Hong Ing, yaitu pendeta yang ternyata bernama Kok Beng Lama, tentang 3 orang pendeta lama lain yang membawa pergi Hong Ing. Demikianlah, biarpun mereka itu mengaku Supek dan Susiok Hong Ing, aku masih curiga dan aku harus mencari Hong Ing sampai ketemu. Kun Leong mengakhiri penuturannya. Lau Kim In kagum dan terheran-heran, lalu menghela napas dan bertanya. Yap Kun Leong, katakanlah. Apakah engkau mencinta Sumoy? Kun Leong mengangguk, menjawab dengan sepenuh hatinya. Aku cinta padanya, dan aku bersiap mengorbankan nyawa demi untuk keselamatannya. Aku cinta kepada Pek Hong Ing, mencintanya dengan seluruh jiwa dan ragaku. Terdengar isak atau sedu sedan naik dari dada Lau Kim In. Syukurlah, dia berbisik. Semoga dia berbahagia, dan tiba-tiba sekali, tanpa tersangka-sangka, tangan kanannya bergerak dan sudah mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala Kun Leong. Namun Kun Leong tidak mengelak dan kelihatan tenang-tenang saja seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu. Kalau aku menghendaki, bukanlah nyawamu telah melayang, Kun Leong, katanya sambil memperlihatkan segumpal rambut di dalam cengkeram tangannya. Memang hebat sekali ilmu kepandaian Lau Kim In. Tangannya dapat memutuskan segumpal rambut tanpa terasa sedikit pun oleh Kun Leong. Akan tetapi pemuda itu tersenyum. Kalau aku menghendaki, engkaulah yang akan roboh dulu, akan tetapi aku tahu bahwa engkau hanya ingin mengujiku, dan melihat apakah aku cukup dapat diandalkan untuk menolong Sumoymu. Bukankah begitu? Lau Kim In terkejut. Apa maksudmu? Lihat saja itu, sayang engkau yang secantik ini mau mengorbankan diri menjadi istri Ouyang Bo. Kim In yang dituding dadanya itu cepat menunduk dan menahan jeritnya. Bajunya telah berlubang, baju luar dalam sehingga sebuah di antara ujung buah dadanya mencuat keluar tanpa dirasakannya sama sekali. Dia mendengar angin menyambar dan ketika dia mengangkat mukanya, ternyata yang tampak hanya bayangan Kun Leong berkelebat dan pemuda itu sudah lenyap dari depannya. Kini ini menjatuhkan diri duduk di atas tanah, menutupi buah dada yang menjenguk keluar seperti melalui jendela itu dengan tangan kirinya, termenung dan termangu-mangu. Akan tetapi di wajahnya yang cantik tersungging senyum. Dia merasa ikut bahagia bahwa Sumoynya, satu-satunya orang yang dicintanya seperti adiknya sendiri, ternyata telah memperoleh seorang kekasih yang demikian lihai, demikian lucu dan, agak sayang, demikian kurang ajar. Akan tetapi kekurangajaran yang dapat dia maafkan dan bahkan membuat dia tersenyum geli. Gara-gara dia hendak memperlihatkan kepandaiannya, ternyata dia malah mendapat malu. Kalau saja Kun Leong menghendaki, setelah dapat merobek baju luar dalam di dada tanpa dirasainya, tentu pemuda itu dapat melakukan apapun juga terhadap dirinya tadi. Ketika Kim In kembali ke markas dengan pikiran masih tenggelam ke alam lamunan memikirkan Sumoynya yang tidak disangka-sangkanya bertemu dengan ayahnya dan kini malah dibawa oleh para lama sakti ke Tibet, terjadilah hal lain yang tidak diketahui oleh wanita ini. Diam-diam, dengan persetujuan Ouyang Bo, Markus dan para pimpinan orang Mongol mengerahkan 100 lebih pasukan tombak maut melakukan pengejaran kepada Kun Leong dengan maksud membunuh pemuda itu. Kun Leong berjalan seorang diri, hatinya gembira karena dia telah terlepas dari bencana. Dia tersenyum-senyum kalau mengingat pertemuannya yang terakhir dengan Lau Kim In, akan tetapi wajahnya menjadi merah dan dia merasa malu sendiri teringat akan kekurang ajarannya telah merobek baju wanita itu sehingga tampak sebuah di antara buah dadanya. Sayang, pikirnya. Wanita secantik itu, dengan bentuk tubuh seindah itu, menyerahkan diri kepada seorang pria semacam Ouyang Bo.
Dia menghela napas dan jantungnya berdebar tegang, mencela diri sendiri yang harus mengaku bahwa darah mudanya bergelora ketika dia mengingat akan penglihatan yang menggairahkan hatinya itu. Gairah hatinya membuat dia mengingat yang bukan-bukan, teringat akan malam yang takkan pernah terlupakan olehnya, di dalam kuil tua, di malam sunyi, di mana dia tenggelam dalam buayan cinta bersama Visian. Jantungnya berdebar makin keras dan begitu dia teringat kepada Hong Ying, semua bayangan itu lenyap dan ingin dia menampar mukanya sendiri. Sialan! Mata keranjang! Demikian dia memaki diri sendiri. Tiba-tiba terdengar olehnya derap kaki banyak kuda dari belakang. Kun Leong tersenyum dan menghentikan langkahnya, bahkan lalu duduk di atas sebuah batu besar sambil menghapus keringatnya di leher dan muka. Dia mengira bahwa tentu Lau Kim In yang mengejarnya lagi, entah mau apa sekarang wanita itu. Dia tidak khawatir akan celaka di tangan wanita itu. Akan tetapi ketika 100 orang lebih itu tiba dekat, dia mengerutkan alisnya. Pasukan Mongol yang menunggang kuda itu mengurungnya, semua meloncat dari atas kuda dengan sikap mengancam dengan senjata tombak di tangan. Markus berada paling depan, telah menodongkan anak panah yang telah dipasang pada busurnya, sikapnya mengancam dan senyumnya menyeringai. Yap Kun Leong, engkau katakan di mana disimpannya bokor emas, baru aku mengampuni nyawamu, bentak Markus sambil menodongkan anak panahnya. Wajah Kun Leong menjadi merah. Maklumlah dia bahwa di dalam persekutuan ini pun, Markus hanya mencari keuntungannya sendiri dan tentu perbuatannya ini di luar tahunya Ouyang Bo maupun Lau Kim In. Kun Leong tersenyum. Markus, engkau memang seorang yang licin dan curang. Tadinya engkau bersekutu dengan To Jiao Lomo, kemudian rela menjadi gendak Kim Seng Sio Chia, sekarang engkau membohongi dan menipu orang-orang Mongol. Jangan banyak cakap. Nyawamu berada di tanganku. Hayo katakan di mana bokor itu? Aku tidak tahu di mana benda pusaka itu, andai kata aku tahu sekalipun, tak mungkin akan kuberitahukan kepadamu, jawab Kun Leong tenang, akan tetapi diam-diam tangannya telah mencengkeram hancur ujung batu dan digenggamnya dengan tangan kanan. Keparat? Kalau begitu mampuslah. Wit-wir-wir. 3 batang anak panah meluncur dari busur itu dengan cepat sekali. Siut. Sing, tak. 3 batang anak panah itu runtuh dan patah-patah disambar hancuran batu yang disambitkan tangan kanan Kun Leong. Pemuda itu masih duduk dengan tenang dan tidak mempedulikan sikap Markus yang terkejut dan memandang anak panahnya dengan muka pucat. Serbu! Bunuh! Markus berteriak marah sekali, karena untuk menyerang lagi dengan anak panah dia tidak berani. Sekali saja gagal seperti itu sudah cukup memalukan. Biarpun dikepung oleh 100 orang lebih yang bertubuh tinggi besar, bersikap ganas dan bersenjata tombak panjang, Kun Leong tidak menjadi gentar dan dia masih enak-enak duduk di atas batu besar. Wah, tidak adil sama sekali. Hei, jangan kalian tidak tahu malu, tiba-tiba terdengar teriakan dari atas. Semua orang juga Kun Leong memandang ke atas dan kiranya di atas pohon tak jauh dari situ terdapat 2 orang laki-laki duduk nongkrong di atas dahan pohon dan yang berteriak-teriak adalah laki-laki yang tua, yang usianya tentu sudah 60 tahun lebih. Pakaiannya aneh sekali, pakaian longgar kebesaran berkotak-kotak celananya sedangkan bajunya berkembang. Kepalanya memakai kopiah seperti yang biasa dipakai seorang anak kecil, mukanya riang dan tersenyum-senyum, matanya yang amat tajam itu kocak dan penuh kegembiraan hidup. Adapun orang kedua adalah seorang laki-laki muda, usianya tentu tidak lebih dari 25 tahun tubuhnya tinggi tegap, wajahnya tampan dan gagah sekali membuat Kun Leong kagum memandangnya, sikap pemuda ini pendiam dan tenang. Melihat 2 orang itu, Markus membentak. Siapa kalian dan perlu apa mencampuri urusan kami? Wah, tentu saja kami mencampuri. Kakek itu berkata lagi. Kalian ini tidak tahu malu sekali. Tunggu aku turun dulu baru bicara, di atas sini mengerikan. Kakek itu lalu merayap turun akan tetapi si pemuda lalu memegang lengannya dan membawanya melayang turun. Gerakan pemuda itu cukup lumayan. Ketika dibawa meloncat turun, kakek itu menjerit ketakutan. Akan tetapi setelah turun di atas tanah, dengan langkah gagah dia menghampiri Markus dan kawan-kawannya, sedangkan pemuda gagah itu hanya melangkah penuh hormat di belakangnya. Kun Leong merasa tertarik sekali dan diam-diam dia merasa geli. Mau apakah kakek yang seperti badut ini?
Benar-benar mencari penyakit, pikirnya. Mana mungkin mengajak bicara orang macam Markus dan gerombolan Mongol itu secara baik-baik. Akan tetapi dia diam saja, tetap duduk di atas batu besar sambil memandang penuh perhatian. Diam-diam dia memperhatikan pemuda yang berjalan di belakang kakek itu. Seorang pemuda yang hebat, pikirnya. Tubuhnya tegap dan kelihatan kuat, apalagi karena wajahnya yang tampan itu serius dan tenang sekali. Mungkin pemuda inilah yang hebat, pikirnya kagum. Baru melihat saja sudah timbul rasa sukanya kepada pemuda itu. Si kakek aneh itu kini sudah berhadapan dengan Markus dan 5 orang raksasa Mongol yang menjadi pimpinan pasukan itu. Wajahnya gembira ria dan senyumnya melebar, akan tetapi Kun Liong melihat sinar aneh memancar keluar dari sepasang mata kakek itu. Kiranya yang memimpin adalah seorang berkulit putih bermata biru. Tuan, kami tidak bisa tinggal diam saja melihat kalian ini mau membunuh pemuda itu. Kalian adalah manusia-manusia yang beradab, bukan? Mana mungkin mau menyembelih seorang manusia lain? Sungguh buas dan hal ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Sama sekali tidak boleh. Kun Liong menahan ketawanya. Kakek ini benar-benar mencari penyakit, pikirnya. Mengajukan Cheng Li, aturan, seperti itu kepada orang-orang macam Markus. Betapa menggelikan. Sama dengan berpidato di depan gerombolan serigala liar. Mencari penyakit namanya. Markus marah bukan main. Kakek tua bangka gila. Engkau lancang sekali. Aku mau membunuh siapapun, engkau peduli apa? Bahkan kalian berdua kalau sudah bosan hidup akan kubunuh sekali. Kun Liong memperhatikan sikap pemuda di belakang kakek itu, namun pemuda itu tetap diam saja. Sedikit pun tidak berubah air mukanya, seolah-olah ancaman hebat itu sama sekali tidak didengarnya. Kun Liong makin kagum. Pemuda itu bernyali besar. Akan tetapi yang lebih mengherankan adalah sikap kakek aneh itu. Dia ini diancam bukan menjadi takut, malah makin hebat gilanya. Kalian tidak mau mundur? Wah, kalian malah hendak membunuh kami berdua? Daripada melihat kekejaman yang tiada taranya ini, biarlah kalian bunuh guru dan murid lebih dulu. Setelah kalian membunuh kami berdua terserah hendak kalian apakan pemuda yang duduk di atas batu itu? Gila, pikir Kun Liong. Akan tetapi dia terharu. Biarpun kakek itu gila, akan tetapi gilanya adalah gilanya orang budiman. Dan kakek itu mengaku sebagai guru pemuda tegap itu. Benar-benar mengherankan dan dia menjadi makin ingin tahu, ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, maka dia merosot turun dari batu, dan siap untuk melindungi mereka berdua andai kata mereka terancam oleh gerombolan ganas itu. Markus dan teman-temannya kini tertawa bergelak. Hahaha. Markus tertawa memegangi perutnya. Kiranya tua bangka ini miring otaknya. Kau minta mati? Kun Liong merasa geli akan tetapi juga khawatir. Dia sudah ingin meloncat maju mencegah kakek aneh itu yang membelanya secara luar biasa. Mana ada orang membela dengan cara menyerahkan nyawa sendiri? Akan tetapi pada saat dia hendak bergerak maju, dia melihat pemuda tegap tampan itu memandang tajam kepadanya dan pemuda itu menggoyang kepalanya, jelas memberi isyarat agar dia tidak melakukan apa-apa. Makin tertarik dan terheranlah hati Kun Liong. Apa maunya guru dan murid itu? Kalau mereka itu orang-orang lihai dan benar hendak menolongnya, mengapa bersikap demikian aneh? Akan tetapi melihat pemuda itu dengan sikap sungguh-sungguh menggoyang kepala mencegah dia bergerak. Kun Liong lalu mengangguk, tanda bahwa dia akan mentaati permintaan pemuda itu, lalu dia duduk kembali di atas batu besar, menonton penuh perhatian dan dengan hati amat tertarik. Dia melihat bahwa pemuda itu kini aneh sekali, memejamkan mata dan mengatur pernapasan. Akan tetapi hal itu dilakukan sambil berdiri, dengan kedua lengan bersilang di depan dada. Dengan terheran-heran Kun Liong memperhatikan kakek itu. Kakek itu tertawa dan Kun Liong merasa tengkuknya meremang ketika mendengar suara ketawa ini. Suara ketawa yang mengandung tenaga mujizat, yang membuat jantungnya tergetar hebat. Kemudian suara itu disusul dengan kata-kata yang lebih menggetarkan lagi, kata-kata yang menembus sampai ke ulu hati. Hahaha, kalian semua lihatlah baik-baik, apakah kalian bisa membikin aku mati? Nah, ini kepalaku, penggalah kepalaku sepuas hati kalian. Kalau aku sudah dapat kalian bunuh, juga muridku, baru kalian boleh mengeroyok pemuda itu, hahaha.
Dengan mata terbelalak penuh keheranan Kun Leong melihat betapa kakek itu telah berbaring di atas sebuah batu besar, menjulurkan kepalanya sehingga nampak lehernya yang panjang, menantang untuk dipenggal lehernya. Markus dan 5 orang pemimpin Mongol tertawa geli, kemudian seorang di antara pemimpin itu mencabut goloknya, sambil tertawa-tawa menghampiri tubuh kakek yang rebah telentang. Jantung Kun Leong berdebar keras, akan tetapi anehnya, dia tidak mampu menggerakkan kakinya, maka dia hanya melihat dengan mata terbelalak ketika golok yang amat tajam berkilauan itu diayunkan dengan kuat ke arah leher kakek itu. Cerak! Leher itu sekali babat putus. Darah muncrat-muncrat. Akan tetapi Kun Leong makin terbelalak dan semua orang mengeluarkan seruan kaget ketika darah yang muncrat-muncrat itu berkumpul di atas leher yang buntung dan perlahan-lahan darah itu berubah menjadi kepala yang baru. Kepala kakek itu masih menempel atau lebih tepat lagi, dari leher yang buntung itu, tumbuh kepala baru, sedangkan kepalanya yang pertama masih menggelinding di atas tanah, di bawah batu. Ilmu siluman. Markus dan beberapa orang berteriak kaget. Akan tetapi Algojo Mongol itu menjadi penasaran. Goloknya diayun lagi ke bawah. Cerak! Kembali kepala itu terpisah dari badannya, terpenggal dan darah muncrat-muncrat. Akan tetapi, darah itu kembali berubah menjadi sebuah kepala yang baru, menggantikan kepala kedua yang terpenggal. Mulailah semua orang menggigil dan muka mereka pucat, mata mereka terbelalak. Hahaha, hayo kalian boleh penggal kepalaku sepuas hatiku, terdengar suara kakek itu mengejek dan hebatnya, yang bersuara bukan hanya mulut kepala yang masih menempel di leher, bahkan 2 buah kepala yang sudah menggelinding dan berada di atas tanah itu pun menggerakkan mulut mengeluarkan kata-kata itu dan matanya meremelek, bibirnya tersenyum. Setan. Ilmu iblis. Siluman. Biar ku penggal lagi kepalanya. Orang Mongol itu masih nekat dan mengayun goloknya. Akan tetapi ketika berulang-ulang dia memenggal kepala dan selalu tumbuh kepala baru dari leher yang buntung, orang Mongol itu yang sejak tadi menahan rasa takutnya, kini tidak kuat lagi melihat banyak kepala berserakan di dekat kakinya, kepala yang masih hidup, tertawa dan melotot. Dia mengeluh, goloknya terlepas dan dia roboh pingsan. Seperti tawon diusir dari sarangnya, 100 lebih pasukan tombak maut itu kini berlomba melarikan diri, didahului oleh Markus dan 4 orang pemimpin Mongol. Debu mengebul tinggi ketika mereka tergesa-gesa membalapkan kuda dan membawa pergi Algojo Mongol yang masih pingsan. Kun Leong masih duduk dengan mata terbelalak ketika pundaknya ditepuk orang dari belakang. Dia menoleh dan melihat bahwa yang menepuk pundaknya adalah pemuda tampan gagah tadi. Dia terkejut, mukanya masih pucat dan ketika dia memandang lagi ke arah mayat, yang lehernya dipenggal berkali-kali itu, ternyata bahwa kakek itu pun sudah bangkit berdiri dan kepala-kepala yang tadi berserakan di atas tanah sudah lenyap. Yang ada hanyalah kakek itu, tersenyum-senyum tenang seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu. Apa yang terjadi? Bagaimana, mengapa? Kun Leong masih bingung dan dengan gagap bertanya. Sudah kuberi isyarat, akan tetapi engkau tidak mau meniru apa yang kulakukan, sehingga engkau terpengaruh pula oleh Hoatsut yang dikerahkan Suhu untuk menakut-nakuti dan mengusir mereka, kata pemuda itu. Hoatsut, ilmu sihir. Kiranya begitu. Kun Leong kagum bukan main dan kini dia memandang kakek itu dengan sikap hati-hati. Tak disangkanya kakek itu memiliki kekuatan batin yang demikian hebat sehingga dapat bermain sulap dan mempengaruhi demikian banyaknya orang. Kemudian dia menjura dengan sikap hormat sambil berkata, kiranya saya berhadapan dengan orang pandai. Terima kasih atas pertolongan Lo Cianpue. Saya Yap Kun Leong dan bolehkan saya mengetahui nama besar Lo Cianpue dan saudara gagah perkasa? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Hahaha. Kakek itu tertawa bergelak. Yap Sicu terlalu merendahkan diri dan bersikap sungkan. Kami guru dan murid sama sekali tidak menolong Sicu yang gagah perkasa. Kalau mau bicara tentang pertolongan, agaknya lebih tepat kalau dikatakan bahwa aku telah menolong orang-orang Mongol bodoh itu dari kematian di tangan Sicu yang amat lihai. Karena tidak ingin menyaksikan Sicu yang perkasa melakukan pembunuhan terhadap ratusan orang, maka terpaksa dengan lancang aku menakut-nakuti mereka agar mereka dapat diusir tanpa dibunuh. Kun Leong terkejut.
Kiranya kakek itu selain lihai ilmu sihirnya, juga bermata tajam dan berpemandangan luas, membuat dia makin tunduk dan cepat dia berkata. Lo Qianwei, terlalu memuji. Harap sudi memperkenalkan nama. Aku disebut Hongkai Hoatsu, seorang pertapa yang berkelana tak tentu tempat tinggal dan tempat tujuan. Dia ini adalah Lai Kongtek, muridku yang juga menjadi anak angkatku. Yap Sicu, kalau boleh aku bertanya, mengapa Sicu dimusuhi oleh gerombolan orang Mongol dan orang kulit putih itu? Sedangkan Sicu sendiri memakai pakaian orang kulit putih. Kun Liong menunduk memandang pakaiannya sendiri. Dia tidak ingin berpanjang cerita, apalagi menyangkut diri Lau Kim In yang telah bersikap baik kepadanya itu. Mungkin karena pakaian inilah yang membuat aku dimusuhi mereka, Lo Qianpui. Mereka mengira bahwa aku mencuri pakaian seorang di antara teman mereka, dituduh membunuh orang itu. Memang aneh melihat Sicu memakai pakaian seperti ini. Memang aku mengambil pakaian ini dari mayat seorang kulit putih yang terbunuh oleh gerombolan Mongol. Dengan singkat Kun Liong menuturkan pengalamannya ketika dia menolong seorang kulit putih yang dikeroyok orang-orang Mongol akan tetapi yang tidak berhasil diselamatkan nyawanya itu. Aku disangka membunuhnya dan dikejar-kejar, untung muncul Lo Qianpui dan Lai Tuako yang menolongku. Hongkai Hoatsu tertawa. Jangan Sicu mengulangi kata-kata menolong. Kalau boleh aku mengetahui, Yap Sicu hendak menuju kemanakah? Mengapa sampai tersesat di tempat terasing di luar tembok besar ini? Aku hendak pergi ke Tibet untuk suatu urusan yang amat penting, urusan pribadi. Berseri wajah kakek itu. Bagus, kalau begitu kita dapat melakukan perjalanan bersama. Mana saya berani mengganggu Lo Qianpui? Pertemuan ini berarti bahwa ada jodoh di antara kita, Yap Sicu. Kalau Sicu tidak bertemu dengan kami, tentu tidak ada yang memberitahu bahwa Sicu telah keliru mengambil jalan. Apa maksud Lo Qianpui? Perjalanan menuju ke Tibet sebaiknya dilakukan melalui pedalaman. Dari sini menyeberang tembok besar memasuki pedalaman terus ke selatan, setelah tiba di Provinsi Shantung. Barulah ke barat melalui Sichuan. Dengan demikian, selain perjalanan lebih cepat, juga jauh lebih aman. Melalui pegunungan dan padang pasir di luar tembok besar merupakan perjalanan yang amat sukar, berbahaya, dan karenanya akan memakan waktu lebih lama. Begitukah? Kun Liong berseru kaget dan juga girang. Karena itu, marilah Sicu melakukan perjalanan bersama kami. Selain Sicu memperoleh petunjuk jalan, juga kalau Sicu sudi membantu kami membutuhkan bantuan Sicu. Kun Liong tidak segera menyanggupi. Jiwie hendak pergi kemanakah? Kami bertujuan pergi ke muara Sungai Huai, di pantai Laut Kuning. Kun Liong terkejut sekali karena segera teringat dia akan orang kulit putih yang dia rampas pakaiannya, kata-kata pesanan orang itu sebelum mati. Mengapa Yap Sicu terkejut? Kakek itu bertanya. Apakah ada hubungannya dengan Pek Lian Kau? Kun Liong memancing. Kini kakek dan pemuda ganteng itu yang kaget. Hongkai Hoatsu memandang tajam lalu bertanya. Yap Sicu, kita adalah orang-orang sendiri yang tidak harus merahasiakan sesuatu. Dari mana Sicu tahu akan Pek Lian Kau yang berada di muara Sungai Huai? Aku mendengar dari pemilik pakaian ini, sebelum dia mati, dia meninggalkan kata-kata tentang Pek Lian Kau di muara Sungai Huai di pantai Laut Kuning. Bagus sekali. Jadi jelas bahwa Sicu bukanlah sahabat Pek Lian Kau, bukan? Tentu saja bukan, Lo Qianpui. Bahkan di waktu kecil dahulu, hampir saja saya dibunuh seorang Tosu Pek Lian Kau bernama Lo An Kai Tosu. Kalau begitu kebetulan sekali. Sicu tentu sudi membantu kami untuk suatu usaha menolong orang dan berhadapan dengan Pek Lian Kau, bukan? Harap Lo Qianpui menceritakan persoalannya lebih dulu sebelum saya menyatakan kesanggupan saya. Kami benar-benar mengharapkan bantuan Sicu karena menyaksikan gerakan Sicu tadi kami merasa yakin bahwa hanya seorang dengan kepandaian seperti Sicu yang akan dapat membantu. Ketahuilah, Yap Sicu. Ketika aku bersama muridku mengunjungi seorang sahabat baikku di luar tembok besar, kami melihat dia berada di ambang kematian karena luka-lukanya. Dia telah bentrok dengan Pek Lian Kau, dan dalam pertandingan yang hebat, dia terluka parah dan putrinya telah tertawan dan diculik oleh kaum Pek Lian Kau yang berkedudukan di muara Sungai Huai di pantai Laut Kuning.
Sebelum mati, sahabatku itu berpesan agar kami suka menolong putrinya itu, bahkan dia menyerahkan putrinya itu kepadaku untuk dijodohkan dengan muridku. Kun Leong mengangguk-angguk sambil melirik ke arah pemuda tampan itu yang sejak tadi diam saja. Mereka bertemu pandang dan Lai Kongtek berkata, "Saudara Yap, pesan seorang yang sedang sekarat merupakan pesan keramat. Biarpun saya tidak setuju dengan ikatan jodoh yang mendadak ini, namun saya tidak tega untuk menolak, dan terserah kepada suhu. Betapapun juga, kami harus menolong gadis yang belum pernah kami lihat itu. Hanya kami ketahui namanya, yaitu Bu Li Chun." Mendengar ini, tanpa ragu-ragu lagi Kun Leong berkata, "Kalau demikian persoalannya, tentu saja saya dengan senang hati akan membantu Jiwie." "Bagus. Dengan bantuan Yap Sichu, tugas kami menjadi lebih ringan dan makin besar harapannya akan berhasil baik." Kakek itu tertawa-tawa gembira. Lai Kongtek lalu membuka bungkusan pakaiannya, menyerahkan satu setel pakaian kepada Kun Leong sambil berkata, "Saudara Yap, harap kau suka memakai pakaian ini. Pakaianmu itu hanya akan menimbulkan kecurigaan dan keributan saja." Kun Leong tersenyum. Tanpa membantah dia menerima pakaian lalu mengganti pakaiannya yang memang aneh itu. Setelah mengenakan pakaian biasa, barulah terasa enak dan lega hatinya dan sambil tersenyum dia mengucapkan terima kasih kepada sahabat baru itu. Yap Sichu. Aku merasa heran sekali melihat bentuk rambut kepalamu dan takkan puas aku sebelum mendengar darimu mengapa rambutmu menjadi begitu pendek." Kakek yang suka berkelakar dan suka mengobrol itu bertanya. Kun Leong meraba-raba kepalanya, merasa beruntung bahwa kini kepalanya sudah berambut. Sudah berambut saja, karena masih pendek, sudah menjadi perhatian dan pertanyaan orang, apalagi kalau masih gundul. Panjang ceritanya, Lo Cianpue. Kalau begitu, mari kita melanjutkan perjalanan dan harap kau suka menceritakan di dalam perjalanan, Yap Sichu. Berangkatlah tiga orang itu ke selatan sambil bercakap-cakap dan Kun Leong makin merasa suka kepada guru dan murid itu. Dia mulai membuka sedikit perihal dirinya dengan menceritakan betapa rambutnya pernah gundul karena pengaruh racun akan tetapi sekarang telah sembuh. Beberapa hari kemudian, Kun Leong sudah menjadi sahabat baik Lai Kongtek dan diam-diam dia merasa kagum dan heran. Kagum karena baik si guru maupun si murid merupakan orang-orang gagah dan budiman, jujur dan ramah, akan tetapi dia juga heran mengapa terdapat perbedaan seperti bumi dan langit antara guru dan murid itu. Kalau gurunya suka mengobrol, gembira dan jenaka, adalah si murid pendiam dan serius sehingga sukar sekali mengukur sampai di mana tingkat kepandaian Lai Kongtek ini. Setelah mereka melewati tembok besar, mulailah Kun Leong melihat peradaban, melihat lagi kota-kota dan penduduknya, bertemu dengan manusia-manusia biasa di dunia ramai. Namun, berbeda dengan dahulu, semua itu hanya merupakan hiburan sepintas lalu saja karena hati dan pikirannya selalu penuh dengan bayangan wajah Pek Hong Ing dan seringkali dia merasa gelisah memikirkan keselamatan wanita yang dicintanya itu. Dunia Kang Ou gempar dengan tersebarnya undangan dari Pek Lian Kau wilayah timur yang akan merayakan pernikahan antara Leong Bukong, putra bekas ketua Kui Engpang dengan Chia Giokeng, putri dari ketua Chin Ling Pai. Pek Lian Kau menjadi wali dari Leong Bukong, sehingga dengan demikian berarti bahwa Pek Lian Kau berbesan dengan Chin Ling Pai. Tentu saja berita ini menggemparkan para orang gagah di dunia Kang Ou dan pada hari pernikahan yang telah ditentukan, berbondong-bondong orang-orang gagah dari segenap penjuru membanjiri muara Sungai Huai, markas besar Pek Lian Kau wilayah timur itu. Semua orang ingin menyaksikan peristiwa yang amat aneh ini, karena setahu mereka, pendekar sakti Chia Keng Hong ketua Chin Ling Pai adalah seorang gagah yang selalu membantu pemerintah menentang Pek Lian Kau. Bagaimana mungkin sekarang malah berbesan dengan Pek Lian Kau, mengambil mantu seorang pemuda putra seorang datuk kaum sesat? Pada pagi hari yang telah ditentukan, ruangan depan Pek Lian Kau sampai ke pekarangan penuh dengan para tamu yang sebagian besar terdiri dari orang-orang dari dunia Kang Ou dan Hok Lim. Baik golongan putih maupun hitam hadir, karena mereka semua tertarik oleh peristiwa yang luar biasa ini. Pihak Pek Lian Kau yang ingin menarik sebanyak mungkin orang gagah untuk membantu perjuangannya melawan pemerintah, sekali ini mengadakan pesta besar-besaran. Daging dan arak diobral sampai berlimpah-limpah. Di antara para tamu itu terdapat Hong Kai Hoatsu, Lai Kongtek, dan Yap Kun Leong. Mereka bertiga bukan merupakan tamu-tamu yang diundang.
Mereka sengaja menyelinap di antara sekian banyaknya tamu dan tentu saja tidak ada yang mengenal mereka dan tidak ada yang mencurigai. Seperti diketahui, kedatangan mereka adalah untuk menyelidiki dan menolong seorang gadis bernama Bu Li Chun yang terculik oleh orang-orang Pek Lian Kau. Akan tetapi, ketika tiba di situ dan melihat Pek Lian Kau sedang mengadakan pesta pernikahan yang didatangi ratusan orang tamu, mereka bertiga tidak berani sembarangan turun tangan dan menyelinap di antara para tamu untuk melihat keadaan dan menanti kesempatan baik. Mereka baru saja tiba, maka tidak mendengar siapa yang akan menikah di markas Pek Lian Kau itu, juga mereka tidak menganggap penting hal ini maka tidak menyelidiki. Ketika sepasang pengantin keluar dari dalam untuk melakukan upacara pernikahan dan sembahyangan, para tamu memandang dengan penuh perhatian. Suasana menjadi sunyi karena semua orang tidak mengeluarkan suara, bahkan makan minum dihentikan dengan sendirinya. Chia Giokeng yang memakai pakaian pengantin, mencucurkan air mata karena terharu dan berduka. Dia tidak ingat hal-hal yang baru saja terjadi. Yang diingatnya hanyalah bahwa hari ini dia menikah dengan pemuda pilihannya, Leong Bukong yang upacaranya dilakukan oleh Pek Lian Kau yang sudah menolong mereka. Dan dia ingat pula bahwa pernikahan ini tidak disetujui oleh ayahnya, dan bahwa dia telah terusir oleh ayahnya sehingga terpaksa menikah secara ini. Dia berduka sekali, akan tetapi sebagai seorang dara yang berhati keras, dia dapat menahan kedukaannya dan bertekad untuk melanjutkan keinginannya menikah dengan seorang pilihan hatinya sendiri. Ketika keluar dan dituntun ke depan meja sembahyang yang sudah dipersiapkan secara mewah di ruangan depan untuk melakukan upacara pernikahan dengan disaksikan oleh semua tamu, Giokeng tidak memperhatikan, bahkan tidak mempedulikan para tamu. Di bawah pengaruh obat perampas ingatan, dia menurut saja ketika dituntun dan disuruh berlutut di depan meja sembahyang berdampingan dengan Leong Bukong yang mengenakan pakaian pengantin yang gagah dan indah. Hati pemuda ini girang sekali. Hari ini cita-citanya terlaksana. Dia dapat memperistri Chia Giokeng secara sah. Malam nanti, dara yang cantik jelita ini akan menyerahkan diri kepadanya sebagai istrinya, dengan sukarela dan secara resmi. Di samping kebahagiaan ini, dia pun memperoleh kedudukan yang kuat dan baik di Pek Lian Kau. Kemujuran yang sama sekali tidak disangka-sangkanya setelah kesialan yang dialami ketika ibunya tewas dan Kui Engpang hancur. Seorang pendeta Pek Lian Kau yang tua ditugaskan memimpin upacara sembahyang untuk meresmikan pernikahan itu. Hio telah dipasang, dupa telah dibakar, dan pendeta tua itu siap membaca doa Liem Keng. Akan tetapi, baru saja Hio dibakar dan hendak diberikan kepada sepasang mempelai, tiba-tiba terdengar suara melengking nyaring. Lengking yang panjang mengerikan, dan tampak sinar berkelebat diikuti pekik pendeta tua. Hio-hio terlepas dari tangannya karena dupa-dupa biting itu sudah patah semua. Tersusul suara keras dan meja sembahyang itu terguling berantakan. Gegerlah semua orang, apalagi ketika tiba-tiba muncul seorang laki-laki gagah perkasa dan yang berdiri tegak, kedua tangan di pinggang, matanya mengeluarkan sinar berapi-api dan meja sembahyang tadi terguling oleh dorongan tangannya dari jarak jauh. Semua orang terkejut apalagi ketika banyak di antara mereka yang mengenal laki-laki setengah tua yang gagah perkasa itu. Chia Keng Hong Tai Hiap. Ketua Chin Ling Pai. Bisikan-bisikan ini menjadi berantai dan semua orang memandang dengan mata terbelalak. Kiranya pendekar sakti ini yang muncul, ayah dari pengantin wanita yang kelihatan marah bukan main. Belasan orang anggota Pek Lian Kau yang bertugas jaga di situ, tentu saja menjadi marah. Mereka ini tidak mengenal siapa adanya laki-laki yang datang mengacau ini dan mereka pun tidak menerima perintah sesuatu. Maka, melihat ada orang mengacau pesta, bahkan sudah menggulingkan meja sembahyang, belasan orang anggota Pek Lian Kau sudah menyerbu dan mengeroyok dengan senjata golok mereka. Terdengar suara berkerontangan disusul pekik mereka dan seorang demi seorang robohlah 18 orang pengeroyok itu, roboh pingsan dan golok mereka terlempar ke sana-sini. Ketika mereka semua roboh, pendekar sakti itu masih berdiri bertolak pinggang di tengah-tengah antara mereka seolah-olah dia tadi tidak bergerak sama sekali dan para pengeroyoknya berjatuhan sendiri tanpa dia bergerak. Adapun sepasang pengantin kini sudah bangkit berdiri dan memandang dengan wajah pucat kepada laki-laki perkasa yang bukan lain adalah Chia Keng Hong ketua Chin Ling Pai itu. Chia Giokeng sudah menyingkap tirai dari mukanya, dan memandang kepada ayahnya dengan mata terbelalak penuh kemarahan. Sementara itu, melihat bahwa yang menjadi pengantin adalah Giokeng, dan melihat munculnya Chia Keng Hong,
tentu saja Kun Leong menjadi terkejut bukan main. Sungguh seujung rambut pun dia tidak pernah menyangka bahwa sepasang pengantin yang dirayakan di Pek Lian Kau dan sejak tadi ditontonnya itu adalah Chia Giokeng dan Leong Bukong. Kalau supeknya tidak muncul, tentu dia tidak akan pernah tahu bahwa pengantin wanita adalah Giokeng, gadis manis galak yang indah bentuk hidungnya itu. Melihat betapa Hong Kai Hoatsu juga terkejut dan terheran-heran karena kakek ini pernah mendengar nama besar Chia Keng Hong, Kun Leong berbisik. Dia adalah supeku Chia Keng Hong, dan ternyata yang menjadi pengantin wanita itu adalah putrinya. Tentu ada sesuatu yang tidak beres di sini, dan aku takkan dapat mendiamkannya saja. Hong Kai Hoatsu mengangguk-angguk dan menjawab dalam bisikan. Lebih baik kita melihat gelagat lebih dulu. Seorang sakti seperti supekmu itu belum tentu membutuhkan bantuan kita, dan tanpa permintaannya berarti lancang kalau kau turun tangan, si Chu. Kakek ini memandang Kun Leong dengan kagum. Baru dia tahu bahwa pemuda yang dia sudah duga amat lihai ini adalah murid keponakan dari ketua Qin Lingpai yang terkenal sekali itu. Kun Leong mengangguk maklum. Memang tepat sekali pendapat kakek ini. Supeknya adalah seorang pendekar sakti yang memiliki nama besar dan kedudukan tinggi sekali di dunia Kangou. Kini urusan yang dihadapi supeknya adalah urusan pribadi yang menyangkut putrinya, maka sudah semestinya kalau dibereskan oleh pendekar besar itu sendiri. Kalau dia lancang turun tangan membantu tanpa diminta, hal ini tentu akan menyinggung kehormatan supeknya. Akan tetapi dia merasa khawatir sekali. Dia maklum akan kekerasan hati Giokeng yang tentu akan melawan siapapun, bahkan ayahnya sendiri, untuk mempertahankan pendiriannya sendiri. Dan dia terheran-heran mengapa Giokeng memilih Leong Bukong sebagai suami. Benar-benar wanita berwatak aneh sekali, wanita mendatangkan hal-hal yang luar biasa di dunia ini. Lau Kim In, darah yang manis dan, indah sekali tubuhnya, telah mengorbankan diri menjadi istri seorang laki-laki berotak miring seperti Ouyang Bo. Dan sekarang, Giokeng, putri pendekar sakti Chia Keng Hong, seorang darah yang cantik jelita, memilih Leong Bukong, putra datuk sesat yang amat jahat ketua Kui Engpang, menjadi jodohnya. Betapa anehnya kelakuan darah-darah cantik itu. Akan tetapi di samping ketegangan hatinya, diam-diam dia merasa girang bahwa tanpa disengajanya, dalam mengikuti Hong Kai Hoatsu hendak menolong seorang gadis dari sarang Pek Lian Kau, dia telah bertemu dengan Chia Keng Hong dan Chia Giokeng. Setelah secara luar biasa 18 orang anggota Pek Lian Kau yang berani lancang menyerang Chia Keng Hong roboh terbanting dan pingsan, keadaan menjadi sunyi dan menegangkan. Terdengar bisik-bisik di antara para tamu yang semua memandang penuh perhatian. Giokeng. Bentakan ini mengandung tenaga kaikang yang amat hebat dan terasa menggetarkan jantung semua orang yang mendengarnya. Akan tetapi pengantin wanita itu berdiri tegak memandang ayahnya dengan mata terbuka lebar penuh tantangan. Ayah, kau tidak berhak berbuat begini, terdengar Giokeng berkata, suaranya penuh duka namun juga penuh sesalan. Giokeng, aku melarang engkau menikah di sini dan dengan seorang tokoh sesat. Chia Lo Chian Wei. Leong Bukong meloncat ke depan. Wut. Pelak. Beruuk. Tubuh Bukong terlempar dan terbanting roboh terdorong oleh hawa pukulan dahsyat yang keluar dari telapak tangan pendekar sakti itu. Akan tetapi karena dia telah memiliki tingkat kepandaian yang cukup tinggi, bantingan itu tidak membuat Leong Bukong pingsan seperti 18 orang anggota Pek Lian Kau, hanya membuat dia pening dan dia sudah meloncat berdiri dengan muka pucat dan mata merah. Akan tetapi pemuda ini tentu saja maklum akan kelihayan, calon mertua, yang tidak mau mengakuinya itu, maka dia tidak berani bergerak lagi, melainkan mulai menengok dan mencari-cari Tian Hua Cincin dengan pandang matanya karena untuk menghadapi Chia Keng Hong yang sakti, dia hanya mengandalkan ketua Pek Lian Kau wilayah timur itu. Namun dia melihat betapa Tian Hua Cincin tersenyum kepadanya dan menggelengkan kepala, memberi isyarat agar dia jangan lancang turun tangan. Ayah, kau tidak berhak memukul calon suami pilihanku. Karena engkau telah menolak dan mengusir kami, kau tidak berhak mencampuri. Chia Giokeng berseru keras dan dengan penuh kemarahan kepada ayahnya. Hatinya masih sakit karena teringat olehnya betapa dia diusir oleh ayahnya karena jatuh cinta kepada Leong Bukong dan melihat ayahnya datang mengacaukan pernikahannya. Chia Giokeng, kau menikah dengan seorang penjahat di Pek Lian Kau pula. Kau hendak menodai nama keluarga kita. Lebih baik kau mati, pendekar itu membentak marah.
Lo Cianpue, harap Lo Cianpue sudi bersikap sabar dan tenang. Tiba-tiba terdengar suara lantang dan di depan pendekar sakti itu berdiri dengan tegak dan dengan sikap gagah seorang pemuda tinggi besar yang tampan dan gagah. Kun Leong terkejut sekali ketika mengenal pemuda itu yang bukan lain adalah Lai Kongtek. Ketika dia menoleh kepada Hong Kai Hoatsu, dia melihat kakek ini mula-mula juga terkejut, akan tetapi kakek itu lalu tersenyum dan mengangguk-angguk, kelihatan bangga sekali atas sikap muridnya. Namun Kun Leong merasa khawatir sekali dan menganggap pemuda itu terlampau lancang. Chia Keng Hong juga kaget dan memandang pemuda itu dengan mata bernyala dan alis berkerut. "Siapa, kau? Mau apa kau mencampuri?" bentaknya, suaranya penuh tenaga kaikang yang amat kuat. Namun Lai Kongtek tidak mundur setapak pun, wajahnya yang tampan gagah itu masih tetap tenang dan sinar matanya tajam menentang pandang mata pendekar yang sedang marah itu. "Nama saya Lai Kongtek, saya tidak pernah mengenal Lo Cianpue maupun putri Lo Cianpue. Dan saya juga tidak hendak mencampuri urusan pribadi Lo Cianpue. Akan tetapi, karena sudah lama mendengar nama besar Lo Cianpue sebagai ketua Qin Lingpai, seorang pendekar besar yang selalu bersikap gagah perkasa, dan pula karena timbul rasa iba hati saya melihat putri Lo Cianpue, maka saya memberanikan diri untuk mengingatkan Lo Cianpue bahwa dalam urusan ini jika Lo Cianpue tidak menggunakan kesabaran dan ketenangan, akan menimbulkan urusan yang memalukan." Muka Chia Keng Hong sebentar menjadi merah. Kemarahannya membuat dadanya seperti dibakar. Kau manusia lancang." Keng Hong yang sudah marah sekali itu menggerakkan tangannya mendorong. Lai Kongtek maklum bahwa dia diserang dengan pukulan jarak jauh, maka biarpun sikapnya tetap tenang, dia mengangkat kedua tangannya juga untuk menangkis. Sambaran hawa pukulan dahsyat menyambar ke arahnya dan biarpun sudah dia tangkis dengan pengerahan sinkang sekuatnya, tetap saja tubuhnya terlempar dan terjengkang, seperti sehelai daun kering tertiup angin. Lai Kongtek bergulingan dan ketika dia meloncat bangun lagi, mukanya pucat sekali, ujung bibirnya berdarah, akan tetapi dengan tenang dan gagah pemuda ini sudah mencelat ke depan Chia Keng Hong lagi. Chia Keng Hong terbelalak heran. Biarpun dia tadi tidak memukul sampai mati pemuda itu, namun hanya sedikit selisihnya. Dan pemuda itu masih berani maju lagi. "Apa kau telah gila? Apa kau minta mati?" bentaknya marah. "Kalau betul apa yang saya dengar tentang diri Lo Cianpue, saya tidak khawatir akan dipukul mati. Andai kata dipukul mati sekalipun saya lebih beruntung daripada Lo Cianpue yang tentu akan menjadi jatuh nama secara hebat," kata Lai Kongtek dengan tenang. Kau. Chia Keng Hong marah dan jengkel sekali, kembali dia mengayun tangannya. Pada saat itu, Hong Kai Hoatsu memegang lengan Kun Leong ketika melihat pemuda itu hendak meloncat maju. Memang Kun Leong merasa penasaran dan ingin melindungi Lai Kongtek dari pukulan maut supeknya. Akan tetapi kakek ahli sihir itu melarangnya dan menggelengkan kepalanya. "Pendekar sehebat dia, tidak akan membunuh orang sembarangan saja," bisik kakek itu. Des! Tubuh Lai Kongtek kembali terlempar dan terbanting keras, bergulingan sampai jauh. Ketika dia meloncat bangun dan terhuyung-huyung maju lagi, dahinya benjol dan bibirnya pecah-pecah. Lo Cianpue tidak boleh membenci putri sendiri. Menikah harus mendapatkan restu orang tua, dan memilih jodoh adalah hak si anak. Lai Kongtek berkata. "Jahanam bermulut besar. Kau mau ikut-ikut? Kalau anakku menikah dengan seorang penjahat, dirayakan di tempat penjahat dan pemberontak, apakah aku harus diam saja?" Dada Chia Keng Hong seperti akan meledak rasanya dan matanya kini memandang kepada Giok Keng seperti hendak menelan putrinya itu bulat-bulat. "Ayah, kau terlalu..." Giok Keng kini berteriak, air matanya bercucuran akan tetapi sikapnya sama sekali tidak lemah, bahkan telunjuk kanannya menuding ke arah mata ayahnya. "Tidak saja ayah menolak pilihan hatiku, malah telah mengusir kami dan sekarang setelah kami berusaha sendiri untuk menikah, ayah datang menghalang dan mengacau. Begitukah sikap seorang pendekar? Ayah, ingat bahwa aku menjadi anakmu bukan atas permintaanku. Aku adalah manusia tersendiri, bukan boneka yang harus taat atas segala kehendak ayah demi kesenangan hati ayah sendiri." Hebat bukan main kata-kata yang keluar dari mulut darah yang sedang marah itu. Lebih hebat dari pukulan dahsyat yang manapun, lebih tajam meruncing daripada pedang pusaka yang bagaimanapun. Bres! Kedua kaki pendekar itu menghantam tanah di depannya.
Tanah terlindung lantai tembok itu ambrol dan kedua kakinya amblas sampai selutut. Kau! Anak durhaka, Eo! Pendekar itu terkulai lemas dan roboh terguling. Ayah! Gyokeng menjerit, namun ternyata ayahnya telah roboh pingsan saking marahnya. Keadaan menjadi kacau, akan tetapi tiba-tiba Tian Hua Qinjin menyuruh dua orang pembantunya mengangkat tubuh Chia Keng Hong masuk ke dalam dan pada para tamu dia berkata lantang. Harap cuy sekalian tenang saja. Urusan ini adalah urusan antara ayah dan putrinya, kita semua tidak boleh mencampurinya. Biarlah Chia Taiyap beristirahat di dalam dan harap cuy duduk kembali. Upacara pernikahan akan dilanjutkan. Suaranya terdengar halus dan ramah dan mengandung kekuatan gaib yang membuat para pendengarnya tunduk dan taat. Kun Leong merasa betapa lengan tangannya dicengkeram tangan Hong Kai Hoatsu dan terdengar kakek itu berbisik. Celaka! Chia Taiyap dipengaruhi Hoatsu dan kulihat putrinya juga berada dalam keadaan tidak wajar, tentu ada yang main sihir di sini. Mendengar ini, Kun Leong terkejut sekali dan dia menjadi marah. Kalau begitu, aku harus turun tangan. Pest, sabarlah, si Chu. Kulihat persiapan peklian kau sudah dibuat dengan baik, kedudukan mereka kuat. Biarpun banyak juga orang gagah di sini, akan tetapi tanpa adanya Chia Taiyap, kita akan kalah kuat. Harap kau usahakan agar keadaan di sini kacau atau setidaknya perhatian mereka tertarik di sini. Aku sendiri akan mencoba untuk menyadarkan Chia Taiyap di dalam. Percaya akan kesaktian kakek itu, Kun Leong mengangguk dan kakek itu telah menyelinap dan pergi dari situ di antara meja-meja tamu yang penuh dengan tamu dari berbagai golongan. Sebentar saja kakek itu sudah lenyap, entah menyelinap kemana, Kun Leong teringat akan pesan kakek itu, maka dia lalu memandang ke depan. Ternyata di ruangan itu, di depan meja sembahyang yang sudah porak-poranda itu, terjadi kegaduhan dan keributan baru. Leong Bukong, dengan pakaian pengantin yang kusut karena tadi dia dibuat jatuh bangun oleh Chia Keng Hong, berdiri dengan muka merah dan mata melotot, bertolak pinggang lalu menudingkan telunjuknya ke arah muka Lai Kong Tek sambil membentak nyaring. Manusia rendah tak tahu malu. Berani engkau menjual laga di sini dan membela istriku? Lai Kong Tek mengusap darah dari ujung bibir dan peluh dari dahi dan lehernya. Dia berdiri tegak dan tenang, memandang kepada Leong Bukong yang marah-marah itu seperti seorang dewasa memandang seorang kanak-kanak. Bersambung ke bab 28. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.